Halo guys, kembali bersama gua di channel Wildy Mekun. Hari ini gua bakal meresensi anime lagi menjadi anime ke-12 gua yang bakal gua coba di musim Spring 2023 ada Watashi no Yuri. Jadi ya memang nggak kerasa men, sudah 12 anime gitu. Jadi bener-bener gua nggak main-main gitu untuk gua coba banyak anime gitu kan di musim ini. Lah salah satunya adalah anime dari Watashi no Yuri. Jadi itu memang ya gue yakin banget ini anime pasti belok, tapi gue sebenarnya nggak yang gimana gimana soal Yuri gitu kan. Kalau misalnya ceritanya bagus ya gue harus bicara apa gitu, pasti gue akan secara objektif gue bisa bilang kalau cerita itu bagus gitu. Jadi makanya tergantung bagaimana mereka mengeksekusinya gitu, apakah Yurinya ini cuma modal fan service gitu kan, atau Yurinya ini emang berkualiti gitu. Nah ini gue nggak tahu gitu seperti apa gitu ceritanya gitu kan. Jadi anime ini digarap oleh studio Passione ya kan, yang memang sudah terkenal gitu kan dengan beberapa anime seperti uh, Renai Flux, terus juga ada Miruko-chan ya kan, terus musim kemarin itu anime apa ya, gue lupa musim kemarin tuh. Ya pokoknya ada lah gitu, musim kemarin ada cuma gue yang lupa gitu, gue lupa musim kemarin ada dari garapan studio Passione juga gitu kan, yang digarap di Inter gitu. Makanya ini gue penasaran gitu kan, karena yang gue lihat di TV-nya itu memang banyak apa, lebih ke komedi gitulah, komedi banget gitu kan. Dan di situ yang pasti banyak cewek-cewek gitu. Dan yaudah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Watashi no Yuri. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Yuri in Job, Yuri in My Job, ya pokoknya itulah, atau Watashi no Yuri. Let's go. Oke, langsung opening deh atau gimana? Ada gambar teh gitu. Oke. Okay. Gambarnya glowing banget ya. Sweden in Lip. Emang Jerman banget ini, emang bahasa Jerman ya kan. Atau opening dulu. Ini nyanyi seiunya ya. Gua nggak tahu seiu yang si pendek apa yang seiu yang tinggi. Terus endingnya juga seiunya juga gitu kan. Tinggal dibalik aja gitu. Yang nyanyi. Buset. Buset. Asik. Gue suka endingnya. Gue suka bagian penutupnya tadi. Prolognya cowok ya. Hmm. Hime, Shiraki Hime. Jadi seneng ngeliat Hime itu karena murid pindahan gitu. Tensi, tensi. Gue inget Mahiro gue. Gue gak pernah denger sini Seiyu sih. Menikah. Oh, menikahi miliarder. Masih normal ya.
Mm-mm. Hmm. Dia MC-nya, dia MC-nya ya, dia MC-nya. Dia MC-nya. Oh, jatuh. Nah, gitu banget, so. Lucu, lucu. Hmm. Nama Loli banget, sumpah. Ah. Eh? Ini banget, men. Loli banget suaranya. Oh. Oh. Oh, ini karakter lain nih. Karakter lain. Oh, si ini si ya ya Gero banget sih. Ah, tuh gue lupa namanya siapa. Ini siapa sih yang di Citrus? Yang di Citrus yang teman pacaran ya, adiknya Mai. Ya, adiknya Mai. Itu siapa sih? Namanya Mai juga lagi. Jadi doi dipaksa untuk masuk ke kafe. Pasti ada si hero yang satunya lagi, yang udah nunggu di dalam. Yakin gue. Liebe itu kan cinta, kafe cinta berarti. Mm-mm. Kalau di bahasa Jerman tuh Liebe tuh cinta. Atau bisa kafe sayang lah. Ya pokoknya kafe cinta lah. Oh. Oh, big. This is big. Misalnya big big potential maksudnya. Bukan bukan big yang lain, big potential. Wah, sumpah lembut lembut banget, cowok. Suaranya. Siapa yang ceweknya nih ya? Hmm. Nyazon. Ayano Koji. Ayano Koji Mitsuki. Wow. Namanya Ayano Koji. Hmm. Iya, iya. Nggak bisa berbuat banyak lah. Akademi Libe. Cuma enggak. Hmm. Jadi namanya Tachibana itu.
Mhm. Oh, oh, oh. Mereka memainkan ya adegan-adegan sojo gitu kan untuk menghibur penonton gitu kan di kafe. Aku pikir kayak kayak Moe Moe Kyun, Akiba. Gue pikir kayak Akiba Mate, ternyata enggak. Dipanggil nih, dipanggil nih. Oh, kenapa sih? Iya beda, beda ya rambutnya. Kan nggak diikat, karena nggak diikat aja sih. Eh, hmm. Oh, dia over 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 ini ya, over over confidence banget lah gitu. Jadi anak. Dia over confidence banget. Oke. Enggak, mungkin menurut gua gimana apa ya, atau nggak penasaran gua. Oke, oke. Tadi ya, ntar di ending aja. Di ending aja aku bakal kasih tahu. Oke. Pasti oh, ini kan hmm, Ayano Koji. Baper kah? Goki Geyo. Tapi kayaknya nggak bakal keluar nih, nggak boleh keluar nih. Hmm. Oh. Jadi mode on. Iya, ya kebalikannya. Iya. Ini sebenarnya sebenarnya counter juga sih buat si si Hime gitu kan. Gue kepala tokonya. Buset.
Apa patah? Buset, apa patah tangannya? Tangannya apa patah? Gak logik sumpah. Adik gue what? Apa patah tangannya? Gak logik sumpah. Mungkin itu dia cara dia gitu kan untuk merekrut tim, memang sengaja gitu kan. Karena kekurangan karyawan. Mau gak mau, iya. Sweater, Sweater. Oh. Gua ngerti sih, gua nyambung sih, gua nyambung. Jadi kafe ini meng- tadi di ending aja. Mm-mm. Hmm, ketus banget, ketus banget. Oh, oh. Gue pikir si Anya kuncinya.
Hmm. Oh, ada pelanggan datang. Gue pikir dia ngobrol nggak ada pelanggan ya. Gila. Oke, 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 Hime. What are you doing? Ah, oh enggak, ini fake, ini fake. Oh. Ah, bete, 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 bete. Mm-mm. Masih nggak nyadar ya. Berasa 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 mau nembak gitu kan. Oh, hmm, hmm. Belum, baru nyadar ya. Baru nyadar nih. Kan dari tadi Mbak ini kenapa kamu polos banget? Sebenarnya simpel sih. Ini kafe, ya kan? Enggak, dari awal deh, dari awal. Jadi Hime ini punya rasa pede yang cukup tinggi gitu kan. Memang orang-orang di sekolahnya nih saat ini mengenal dia tuh sebagai orang yang manis gitu kan. Tapi kebetulan ada orang ya kan yang nggak sengaja nabrak si Hime, dan ternyata dia ini adalah kepala toko. Dengan alibi dia minta ganti rugi, tapi malah justru eh, si waifu ini atau si cewek ini kan malah dipekerjakan di kafe gitu kan, ya si Hime ini gitu. Dan kebetulan dalam satu tim itu dia itu kayak apa ya, kayak ya benar, pasionnya, ya pasionnya bener.
Kayak gue mastiin aja takutnya salah gue gitu. Gimana nih bener kan ya, soalnya desainnya kelihatan banget sih. Ya kok lebih cakep makanya ya maksudnya lebih cakep tadi visualnya menurut gue cakep sih ya menurut gue cakep sih jadi itu sih kesan pertama gue untuk anime ini menurut gue ya aman-aman aja sih nggak ada yang salah sih dengan anime karena ini kayak mengajarkan bagaimana kita itu bisa melihat karakter seseorang gitu kan pada saat di luar kerja ya kan maupun saat dalam pekerjaan gitu. Nah makanya di sini si Hime ini mendapat sebuah tawaran kerja gitu kan karena dianggap ganti rugi gitu kan kepada kepala toko yang dilukai sama dia gitu kan saat insiden itu. Nah makanya di situ dia harus benar-benar menyesuaikan atau benar-benar harus adaptasi gitu kan dengan lingkungan baru dia karena memang kafe ini mengusung konsep di mana ada theatrical gitu yaitu benar theatrical shoujo anime gitu kan yang dimana selalu dimainkan oleh si senpainya gitu yaitu Aina Koji. Nah makanya di sini dia ini merasa risih gitu kan karena dideketin terus sama si siapa si Hime gitu kan karena ketika dia manggil kakak gitu kan dia ngerasa nggak suka gitu ya itu karena dia tuh ngerasa bahwa panggilan kakak itu tuh terlalu SKSD banget gitu jadi kayak so dekat kenal so dekat gitu kan dengan seseorang yang memang belum tahu karakternya gitu makanya kan akhirnya si Ayano Koji marah gitu kan karena anggapannya SKSD banget nih cowok nih cewek gitu kan padahal kan baru gabung kenapa manggilnya kakak gitu jadi menurut gua dengan dia marah seperti itu jadi kayak ya dia tuh bener-bener taat banget gitu kan atau dia bener-bener mempelajari kafe ini dengan baik gitu kan sampai akhirnya dia bener-bener apa ya bisa bilang kayak mendalami banget lah perannya gitu kan sebagai maid gitu kan maid yang memang dia punya sisi dua lah atau sisi yang lain gitu kan untuk tetap profesional gitu sebagai maid ya itu jadi karena siapa namanya si Hime itu polos gitu kan dan memang nggak tahu tentang ini kafe jadi makanya yang disampaikan itu salah paham terus gitu kan yang membuat akhirnya ya gue yakin banget itu hubungan antara Hime sama Koji ini makin tidak baik gitu kan di awal-awal gitu. Ya emang ini menurut gue cukup ngeselin sih anime gitu kan karena memang balik lagi ya dimana seseorang itu kadang kita tidak bisa melihat apakah seseorang itu sedih atau tidak gitu kita tidak bisa melihat apakah orang senang apa tidak gitu jadi kalau selagi mereka menggunakan fake smile ya kan atau mungkin menggunakan sesuatu hal yang orang-orang kita tidak tahu gitu kan bagaimana apa dia bisa menyembunyikan dengan baik itu sulit jadi makanya kan akhirnya itu perlu yang namanya belajar menilai karakter seseorang gitu dan memang itu butuh ketekatan yang cukup intens gitu kan agar kita tahu gitu apa maunya dia terus apa maunya dia terus abis itu apa kebiasaan dia seperti apa ya kan terus juga kira-kira dia ini punya prinsip yang seperti apa gitu jadi kita harus tahu itu gitu jadi untuk mendapatkan atau bisa membaca perasaan seseorang itu memang harus memahami hal itu gitu kan jadi nggak bisa sembarangan kalau misalkan gue baru kenal gue tahu lu dan ternyata lu itu orangnya tuh baperan tapi ternyata nggak seperti itu gitu kan jadi akhirnya orang itu malah marah gitu padahal memang tidak merasa baperan dirinya gitu ya seperti itu jadi makanya ini penting bagus sih maksud gue jadi kayak anime ini mengajarkan bagaimana kita bisa menilai karakter seseorang seperti itu ya itu aja dari gue sepertinya ini anime bakal masuk ke list voting gue tapi itu mungkin ada apa ya bisa dibilang ya butuh beberapa episode lagi gitu kan untuk melihat apa ya bisa bilang couple development yang mereka lah gitu agar mendapatkan sebuah momen yang lebih wholesome lagi dibanding episode ini gitu menurut gua gitu
itu emang udah pasti terjadi sih, gue yakin, karena kan ini anime ini kan ada romance-nya setahu gue ya, seperti itu. Ya, itu aja dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime Spring apa yang kalian waktu itu untuk bahas. Jadi untuk mungkin 2 jam lagi atau sejam lagi ada Yu Saga Shinda, jadi makanya gue bakal upload ini dulu, baru nanti gue nonton gitu Yu Saga Shinda gitu. Di besoknya baru pung banyak anime yang numpuk di hari malam Sabtunya gitu. Itu gue siap-siap sih, harus benar-benar gue prepare agar gue tidak kewalahan gitu. Ya masih jangan lupa like, suka, negatif saja, jangan notifikasi agar dari gue ada sampai lagi, dan sampai gue selanjutnya.